Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Mepratiwi dari Prodi PGMI kelas 3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ragam dan karakteristik bahan ajar cetak. Keberadaan bahan ajar dalam proses pembelajaran dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Bahan ajar yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran memiliki beragam bentuk. Pada umumnya, bahan ajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Contoh bahan ajar cetak yaitu seperti buku teks, leaflet, booklet, handout, dan buku ajar mandiri atau yang disebut modul. Salah satunya yaitu contoh bahan ajar cetak seperti buku cetak berikut. Sedangkan ajar non-cetak yaitu biasanya berupa bahan ajar elektronik dan bahan ajar digital yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu seperti laptop, proyektor, dan sebagainya. Fungsi bahan ajar dalam aktivitas pembelajaran yaitu sebagai sarana penyampai atau delivery system isi atau materi dari narasumber atau pengajar kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar yang efektif yang sering digunakan dalam berlangsungnya proses pembelajaran memiliki indikator. Indikator-indikator tersebut yaitu yang pertama, berisi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis dan terstruktur oleh siswa. Yang kedua, berisi petunjuk yang dapat membantu penggunanya dalam mengetahui proses pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan sejelas mungkin. Bahan ajar cetak pada hakikatnya harus memuat ilmu pengetahuan dan informasi yang utuh dan dapat dipelajari oleh peserta didik. Bahan ajar yang digunakan juga perlu didesain dan dikembangkan sehingga dapat memberi kesempatan penggunanya untuk menggali informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari. Isi bahan ajar cetak perlu dilengkapi dengan petunjuk dan arahan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran secara sistematis dan tuntas. Yang selanjutnya yaitu ada kontribusi bahan ajar cetak. Keunggulan bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran yaitu yang pertama, kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan semua jenis informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kebebasan pembaca dalam memilih bagian atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan tambahan untuk penggunaannya. Yang terakhir yaitu penggunaan bahan ajar cetak dapat dikombinasi dengan media bahan ajar yang lainnya. Pemanfaatan bahan ajar cetak dapat memudahkan penggunanya untuk menentukan bagian-bagian yang ingin dipelajari. Pembaca bahan ajar cetak biasanya akan memilih bab yang akan dibaca sesuai dengan keperluan yang diinginkan atau yang diminati. Bahan ajar cetak merupakan sarana belajar dan pembelajaran yang bersifat ekonomis karena tidak memerlukan alat lain untuk penggunaannya. Kriteria bahan ajar yang berkualitas yaitu yang pertama, bahan ajar yang berkualitas merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, bahan ajar cetak yang berkualitas adalah sarana yang mampu untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar cetak yang berkualitas adalah media yang mampu meningkatkan daya ingat atau potensi peserta didik dalam menguasai pembelajaran. Bahan ajar yang berkualitas yang lain yaitu akan berperan sebagai sarana pembelajaran yang mampu membuat peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Untuk itu, semua bahan ajar perlu didesain agar sesuai dengan konteks kemampuan atau kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada ragam bahan ajar cetak. Ragam bahan ajar cetak yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu seperti ragam bahan ajar cetak yang pertama seperti handout atau artikel, yang kedua folder, yang ketiga buku teks atau textbook,
Yang keempat, bahan ajar mandiri atau modul. Untuk menciptakan bahan ajar cetak yang efektif, efisien, dan menarik, diperlukan adanya kolaborasi antara penulis, ahli materi, ahli desain pembelajaran, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.